Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami' awliyaika min al-masyriqi wal maghribi barri wa bahri wa masyriqi wa musturiha aina makanu. Sahib hadal kitab wa man syarraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bi salafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walahu ba'dah amma ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita dirahmati oleh Allah, diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Pada pembahasan yang telah lalu kita masih di bab-bab munajat ya. Hari ini kita ada di bab munajat, tapi ada satu kesan di mana Syekh Ibnu Athaillah itu sekilas seperti orang yang bingung, tapi sebenarnya saking dalamnya munajat. Persis seperti orang yang sedang berucap dengan kekasih sehingga ya kayak orang bingung gitu ya, kayak orang, tapi sebenarnya tidak bingung, itu justru kemesraan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Ilahi, wahai Allah Tuhanku, kaifa asta'izzu, bagaimana aku ini jadi mulia, wa fi dhullati arkastani, padahal engkau posisikan aku sebagai hamba yang hina. Bagaimana bisa jadi mulia? Wong memang fitrahnya hina. Khuliqal insan dha'ifa. Kan begitu toh? Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain. Tapi sebaliknya, am kaifa la asta'izzu, atau bagaimana aku tidak mulia? Wa ilaika nasabtani, padahal aku ini dinisbahkan kepada engkau, alias kita ini
hamba. Rendah, kata-kata hamba. Lemah, jelek, buruk, nggak bisa apa-apa, hamba. Tapi belakangnya itu loh nisbatnya. Abdullah, hamba Allah. Kalau hambanya memang rendah. Tapi ketika hamba itu dinisbahkan kepada yang maha mulia, mana mungkin hamba itu rendah? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kata-kata saya itu definisinya tidak jelas. Tapi kalau Abdullah atau al-fakir, saya yang fakir itu artinya adalah orang yang sangat fakir ila rahmati rabbih, pada rahmat Allah. Jadi kalau status manusia, hamba, orang, tiang, kita, saya, Anda, kita semua, panjenengan dan sebagainya, memang tidak mungkin mulia karena memang diciptakan hina. Min nutfatin amzaj, dari setetes air yang hina. Setetes air yang hina. Apa laku itu nek dijual? Gak laku. Kalau itu nempel di mana begitu pas kita jalan, menjijikan. Nah, itulah asal kita. Nah. Terus disebutkan ada lagi bahasa zaluman jahulan, sudah sangat zalim ditambah lagi sangat bodoh. Berapa kali kita merevisi keputusan kita sendiri yang kemarin itu mantepnya koyo ya Allah, menunjukkan bahwa kita ini tidak tahu semuanya. Terus terhitung berapa kali jumlah dosa yang telah kita sebut, yang telah kita lalui, tak terhitung jumlahnya. Maka kalau masih dalam posisi kita sebagai seorang manusia, hamba dan sebagainya, belum ada lafaz Allahnya, kita ini tidak mungkin mulia, tidak mungkin mulia. Baru am kaifa la asta'izu wa ilaika nasabtani. Lalu bagaimana aku ini tidak mulia padahal aku ini, kita ini, semua kita ini adalah dinisbahkan atau digandengkan, diidhofahkan, disandarkan kepada zat yang mulia, maka pasti mulia. Jadi saya tanya, manusia itu hina atau mulia? Saya tanya, manusia itu hina atau mulia? Mulia. Oh, tercipta hina, Pak. Tercipta hina, bodoh, zalim. Manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Jadi hina atau mulia? Hina. Oh, mulia, Pak, karena itu abdullah, hamba Allah. Jadi mulia atau hina? Hina. Oh, mulia, Pak, mulia, Pak. Saya itu sedang menegaskan betapa jadi apa kita ini tanpa Allah. Kalau kita ini tidak menyebut bahwa diri kita ini Abdullah, terus meh dadi kaya ngopo? Jangankan sampai di akhirat yang tidak ada penolong selain Allah. Jangankan sampai di alam kubur, ketika di dunia saja, kalau kita tidak sebagai hamba Allah, statusnya hanya orang gitu saja, hanya manusia begitu saja, ya berarti ada pada sebuah status yang sangat rendah. Begitunya kita ini orang manusia yang menjadi hamba Allah, yang bertuhankan Allah. Lah Allahnya itu loh yang pasti mulia, tidak mungkin hina. Maka manusia kalau masih menjadi manusia tanpa ada sandaran Allah, itu pasti hinanya. Begitu nempel kepada Allah yang pasti mulia, tidak mungkin hina. Cepat? Jelas? Gimana, ngaji ini sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita tutup ngaji kita ini. Itu simpelnya begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ilmu dasarnya seperti itu. Maka silahkan panjenengan
kembangkan di dalam kehidupan masing-masing. Nasihati anak, kalau hanya kita sebagai bapak nggak jebol Pak, karena manusia yang hina ketemu sama manusia yang sesama hina, yang bodoh ketemu dengan yang bodoh. Lalu bagaimana kita mengatakan diri kita ini pintar? Ya ono ya ini ndelok telinga sendiri aja dong iso kan. Sing orang mau kocol ya. Tidak bisa. Ya. Nah, jangankan kita mau mengawasi anak yang ada di Jogja, yang ada di luar kota, di samping tembok dia melakukan apa saja kita tidak bisa kok. Tapi tidak mungkin maksiat itu kalau di kamar. Zaman dulu iya tidak mungkin maksiat kalau di kamar. Zaman sekarang yang maksiat di Los Angeles yang nonton bisa di samping kamar. Maka kalau tanpa kita tergandeng dengan Allah, jadi apa kita? Kalau kita sebagai suami mau memberikan pengarahan untuk istri hanya sebagai suami tok statusnya, bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai al-faqir ila rahmati rabbih, ya, bukan nggak ada sandarannya dengan Allah, nggak ada tempelannya dengan Allah. Kita hanya sebagai suami mau menasihati istri, ya Allah Pak, kalau yang dohir itu sih nampak, tapi kelebating ati set eling sopo bisa dikendalikan. Jangankan mengendalikan hati istri, mengendalikan hati sendiri kadang-kadang les eling sing kono ilang kene orang ini. Saya kira hanya yang muda-muda tok Pak sing eling mantan, eling mantan, ternyata sing sepuh tak takoni nggih sami Pak. Untung istri tidak tahu. Itu mau mengendalikan hati, itu sekelebat bisa cepat sekali. Ya Allah. Maka kalau bukan pertolongan Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekian banyak orang yang kita bohongi dengan kesolehan dohir kita. Padahal sing nang jero ati koyone orang ngira sing dieling-eling Quran karo Ka'bah jebule ya mau kae mantan. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagaimana kita menjadi mulia kalau tidak tergandeng dengan Allah yang Maha Mulia? Status kehinaan, kebodohan, ketidaktahunan, pokoknya yang hal-hal yang buruk-buruk itu terus nempel pada diri kita. Bagaimana kita mau mengendalikan orang yang jauh di lingkar jangkauan kita? Apalagi mau mendamaikan. Wong hati kita satu hati saja sering debat sendiri kok. Ki aku mangkat ora yo, ora. Ora tetep kudu mangkat. Ora kena mangkat. Wis bismillah. Ora iso nek mangkat. Turu wae tenan. Betul atau tidak? Jangan kok mendamaikan antara kakak sama adik, ya. Mendamaikan sama antara anak sama menantu, antara panjenengan sama besan. Mendamaikan diri saja tanpa pertolongan Allah, ya. Apalagi mau mendamaikan manusia di bumi ini, mau butuh biaya berapa, tidak akan mungkin. Maka begitulah manusia bila tidak bersandar kepada Allah, status hinanya, status bodohnya, status miskinnya itu masih terus nempel. Ada orang yang merasa kaya, merasa punya. Monggo silahkan punya apa saja. Tapi kalau tidak bersandar kepada Allah yang punya segalanya, bolehlah orang itu punya mobil, punya kendaraan, punya bahkan masih ganteng atau masih cantik. Tapi Allah ambil satu saja yang memang asli kepunyaan Allah, yakni waktu atau umur. Selesai nah. Tamat riwayat. Dan orang yang lagi sugi-sugiye, lagi punyanya, lagi ganteng-gantengnya, lagi sehat-sehatnya, terus kemudian Allah ambil nyawanya, itu jane ada ndak contohnya? Banyak.
Apalagi model kita sing wis nggih-ngghiken sing ana asam lambung, sing ana jari asam urat dan sebagainya. Lah, masyaallah. Serotok mampu niku. Oleh karena itu apa kemudian yang kita sombongkan? Jadi status kita apabila masih hanya sebagai manusia, maka di sini disebutkan ilahi kaifa asta'iz wa fi dhullati arkaztani. Ya Allah, bagaimana aku ini menjadi mulia padahal Engkau posisikan aku, Engkau statuskan aku, Engkau ciptakan aku, khuliqa, dicipta dari awal sebagai yang hina. Bahkan nama insan itu sendiri adalah aikathratun nisyan, aikathratul khata' wan nisyan, banyak salah dan banyak apa? Lupa, banyak dosa. Kalau sebagai manusia. Tapi jangan kecil hati. Sebaliknya, am kaifa la asta'izu. Lalu bagaimana aku tidak mulia? Bagaimana aku tidak kaya? Bagaimana aku tidak tentram? Bagaimana aku tidak senang? Bagaimana aku tidak tinggi, tidak pede, tidak apalagi, pokoknya yang hebat-hebat. Wa ilaika nasabtani. Bila status manusia ini engkau gandengkan dengan engkau yang pasti mulia. Atau bahasa terjemah lainnya biar enak, am kaifa la asta'izu wa ilaika nasabtani. Lalu bagaimana aku ini tidak mulia padahal engkau nisbahkan aku kepada engkau. Nisbahkan itu ya tadi itu menjadi abdullah, hamba Allah. Nek hambanya jelek tapi kemudian digandeng menjadi abdullah, hambanya Allah. Allahnya ini yang serba. Maka siapa yang jangankan yang biasa-biasa saja, yang hina sekalipun ketemu atau dipilih sama Allah yang maha mulia pasti mulia. Kayak apa hinanya Sayyidina Khalid bin Walid kala itu, telah membunuh sekian banyak orang muslim. Kayak apa hinanya Sayyidina Umar bin Khattab kala itu sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah, sebelum digandeng oleh Allah, kalau bahasa dalam tanda kutip ya, sebelum digandeng oleh Allah ya. Tapi begitu digandeng oleh Allah menjadi betapa mulianya, kan gitu tuh, betapa mulianya. Maka ayo putra putri kita, kalau dia terstatus hanya sebagai putra putri anak manusia dan statusnya manusia, ya masih betapa hinanya dan betapa bodohnya, betapa bingungnya, betapa miskinnya, betapa tidak punya apa-apanya, betapa bukan siapa-siapa. Begitu sejak kecil mulai kita kenalkan kepada Allah yang maha mulia, maka menjadi betapa mulianya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ajarkan sholat kepada anak sekaligus falsafahnya, Pak. Kenapa toh Pak kok sholat? Oh, sholat itu kita yang hina nyambung kepada yang maha mulia, biar kita ini hidup dunia akhirat pasti jadi orang yang mulia. Itu kalau anaknya masih kecil jenengan belum telat dia manduk-manduk Pak. Nek wis roto SMP SMA, apa toh Pak? Nah, itu salah, bukan salah anaknya tapi salah siapa? Nah, orang tuanya terlalu sibuk orang didik anak, kan ngoten toh. Nah, ini sebenarnya saya sedang jewer diri saya sendiri. Nah, gitu ya. Nek jenengan sih insya Allah sudah terdidik putra putrinya. Amin Allahumma amin. Gitu. Ya Allah ya Rahman ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke persoalan-persoalan lain, ya Allah, betapa sakit itu akan terus menjadi sakit. Ya, karena status manusia itu memang jangankan
menyembuhkan orang lain, menyembuhkan diri sendiri saja tidak bisa, ya. Ngitung jumlah sel di otak apa bisa? Tidak bisa, ya. Maka siapa yang hari ini sedang sakit, silahkan hari ini kita sudah ngaji. Status sebagai manusia apabila terus tidak ditempelkan, tidak dimohonkan agar dipilih oleh Allah, tidak disandarkan, tidak ditaklukkan, digantungkan, dieratkan dengan Allah, ya maka sakit itu akan menjadi sakit yang terus sakit plus hina, gitu. Lah memang nek digandengkan dengan Allah pasti sembuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sembuh itu ada dua. Ada sembuh zahir tok, ada sembuh zahir batin. Atau minimal sembuh batinnya. Kan sering toh kita ini melihat ada orang sakit, ya. Sakit Allah disertai sebuah kesadaran bahwa itu adalah bagian dari tahapan-tahapan yang Allah berikan, yang pasti ada kebaikan. Ada lagi, saya punya kiai itu kalau sakit tuh alhamdulillah. Saya sampai tanya sama kiai niku jane gerai napa niku? Sakitnya itu kilo Kang nek weruh surat. Lho kok alhamdulillah kados niki. Ayo kuwi aku dhewe ya ora nyandak jarene Pak Kiai sih wong awit biyen ndonga ya Allah kapan to ya Allah mugi-mugi aku ki ijik urip tapi sing blas ora tergoda maksiat. Jawabane pas sakit niku. Saya kan terus bingung. Mosok ngoten ya jajal takon itu. Alhamdulillah. Itu kan berarti ketika status manusia yang sakit secara zahir barangkali dia masih sakit, tapi ketika tersambung dengan Allah, dia secara zahir barangkali masih tidak mulia secara zahir, tapi secara batin dia telah mulia. Maka orang sakit itu kalau dia masih dalam status manusia, ya jawabannya dia mau terhina zahirnya atau terhina zahir dan batin. Gitu toh. Begitu sudah tersambung dengan Allah, bisa itu menjadi mulia zahir dan batin atau pasti mulia batin dulu. Pasti mulia batin dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pasti mulia batin dulu. Maka tadi sudah berulang kali saya contohkan masalah kepemilikan, kekayaan dan sebagainya. Itu ada seorang anak muda, masya Allah, anak wong sugih ra karuan, dan gantengnya mirip Nabi. Ya, gagahnya. Itu ada salah satu sahabat. Ada yang tahu namanya, yang gagahnya? Ya. Mus'ab bin Umair ya. Itu kan anak wong sugih toh. Anak wong sugih luar biasa. Sugih mblegedu. Jarene ngoten nggih, sugih mblegedu. Sugih mblegedu perlente dan sebagainya, ya. Masyaallah. Begitu dia masuk Islam, seneng karo Kanjeng Nabi. Ya, seneng karo Kanjeng Nabi. Itu dia ternyata ya tadi itu. Bahasa ngaji kita kali ini dia tersambung dengan Allah, bersandar, berta'alluq kepada Allah dan sebagainya. Maka ketika sudah bersama Rasulullah SAW, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, yang dalam arti ngaji kita hari ini berarti dia sudah dari status manusia yang hanya kaya menjadi orang yang tersambung dengan Allah. Ada banyak yang cerita kritis, wahai Mus'ab, kau ini kok tidak seperti yang dulu. Beliau jawabnya, wah, yang dulu gimana? Hari ini saya telah mulia, dekat dengan Nabi, menjadi orang yang Islam.
Ketika kemudian panjenengan cari syuruhul hadisnya, syuruhul hadis, kadang-kadang di syuruh hadis itu penjabaran hadisnya. Kadang-kadang orang-orang seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bisa menjabarkan kalau hadis itu terkait orang, maka beliau bisa menjabarkan psikologis orang tersebut dengan korinah. Tentu bukan ngarang ya, tapi dengan korinah, dengan tanda-tanda ada redaksi begini, maka perasaan orang yang terkait, orang yang bersangkutan itu begini. Siapa orang yang bersangkutan dalam ini? Ya, Mus'ab bin Umair itu orang yang menjadi sangat cukup, sangat bahagia. Bahkan dia ditawari kembali ke masa lalunya yang pakai pakaian yang bagus. Pengen. Saya sudah sangat bahagia dengan seperti ini. Itulah gambaran manusia yang terus kemudian menjadi abdullah. Nek manusianya dia hina, tapi begitu abdnya hina, tapi begitu abdullah. Bagaimana menjadi hina? Wong ada Allahnya kok di situ. Padahal Allah itu pasti mulia. Sehingga para sahabat zaman dahulu mau apapun profesinya, kata-kata Abdullah itu terus ditempel. Biar apa? Ya nempel ke zat yang maha mulia sehingga tidak mungkin hina itu tadi itu. Kasih contoh yang lain lagi. Jadi itu misalnya anak sudah, istri sudah, apapun itulah. Pokok kalau masih dalam status sebagai orang, sebagai manusia, sebagai hamba, belum ada terkait dengan Allah, yaitu berarti masih dalam kondisi fitrah yang hina, fitrah yang bodoh dan sebagainya. Begitu sudah mulai ada sandarannya dengan Allah, maka dia pasti mulia. Pasti mulia. Kalau toh belum secara zahir, tadi itu sudah saya katakan, secara batin orang dikasih rasa mulia, rasa cukup. Ya, ini terakhir ya, saya bacakan sekali lagi, lalu silahkan tanya jawab. Ilahi kaifa asta'izzu wa fi dhullati arkastani. Wahai Allah Tuhanku, bagaimana mungkin aku jadi mulia padahal status asliku, fitrah asliku ini hina. Sebaliknya, berbahagialah. Kaifala asta'izu, bagaimana aku tidak mulia? Alias, mana mungkin aku tidak mulia? Mana mungkin aku hina? Wa ilaika nasabtani, padahal aku ini bernisbah kepada engkau yang pasti mulia. Bagaimana hina? Tidak mungkin. Kayaknya ini status dunia, Pak. Nek kepingin jelas secara ekstrim, ya ngelihat ketika di akhirat. Bagaimana orang yang tidak tersambung dengan Allah jawabannya neraka, kan gitu toh. Kira-kira mana mungkin mulia kan? Yang tersambung oleh pertolongan Allah jawabannya surga. Bagaimana mungkin hina? Kan gitu tuh jawabannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Monggo silahkan kalau mau ditanyakan. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terus itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah. Sami-sami. Jazakumullah. Tentang godaan setan dan nafsu.
tahu tentang tawakal orang, usaha, tahu tentang syukur dan sabar. Manusia diberi kelebihan dan kelemahan, dan juga diberi kecerdasan akal, ilmu, dan juga yang menuntunnya. Tentang tawadhu, ada godaan setan dan nafsu, ada juga ujian. Bagaimana membedakan apakah ini godaan setan, ataukah nafsu, ataukah ujian, untuk mempertahankan agar kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Kita sering mendengar kisah yang tergelincirnya manusia yang beriman sebagaimana Nasiso, akhir hidupnya bisa su'ul khotimah. Ada yang dimuliakan, yang dihinakan. Sebagaimana yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ada yang lain lagi? Silahkan. Kalau tidak ada langsung. Cukup ya. Terjemahannya sudah banyak Pak. Hanya saya tak tanya sama jenengan jujur-jujuran mawon. Pas baca terjemahan itu paham atau tidak? Ini kan banyak atau terjemahannya. Jenengan jawab saja. Pas baca terjemahan itu paham atau tidak? Tidak, jawabannya tidak. Nah, terus gimana? Yang Arab gimana? Yang kayak kitab saya ini gimana? Paham enggak? Apalagi ya. Terus Masya Allah. Maka jawabannya adalah kita bersama-sama persis ngaji ini. Persis ngaji ini. Kalau masih kita sebagai manusia yang membaca, yang menerangkan, jawabannya adalah bodoh dan tidak tahu. Nah, terus gimana caranya? Ya mohon kepada Allah yang Al-Alim, Maha Tahu. Manusia itu jahil, tapi begitu dia bersandar kepada yang Maha Alim, Allah kasih curahan ilmu. Nah, kan gitu toh terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi nek jenengan menginginkan yang terjemahan ini sama pihak takmir masjid Ustaz Saiful dikasih gratis ini katanya. Nanti diambil gini. Monggo dipun pundhut mawon. Ya. Jadi masalah paham atau tidak paham itu memohon saja kepada Allah pemahaman. Memohon. Tadi sudah saya sampaikan, kita ini kalau tidak ada bergantungnya kepada Allah, ya kalau masih dalam status manusia itu ya fakir, ya lemah, ya hina dan sebagainya. Apa ada yang mampu di antara diri kita ini memastikan terus berdetak jantungnya? Nggak bisa ya. Berarti pertolongan siapa? Allah. Alhasil nanti kalau pas baca Pak Purahimakumullah, saya itu jenengan titeni sebelum baca kan mesti donga dulu toh, dan doanya lama lagi. Saya tuh sampai mikir iki nanti kira-kira sabar dan ini rada mending saya pas ngajar santri malah dongane karo ngaji ini kadang-kadang luwih oke dongane. Rumangsa bodho soalnya rumangsa bodho. Ya Allah ya Rahman. Jadi itu yang jangan sampai lupa. Panjenengan nanti kalau sudah punya dapat kitabnya ini yang terjemahan, pas mau berdoa ya doa dulu. Sama kalau ini khusus orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti hadiah surah Fatihah dulu kepada mu'alifnya. Pada mu'alifnya hadiah surah Fatihah dulu. Nah, ini saya berangkat ke sini tuh ada yang WA, Ustaz, sebenarnya jadi enggak itu kita ziarah ke makom Syekh Ibnu Athaillah mu'alifnya itu? Saya jawab jadi. Terakhir ini saya istikharah terus jadi gitu aja. Ya, jadi insya Allah jadi. Enggak tahu lewat biro mana, wis pokoknya berangkat gitu saja ya. Kalau saya ada 2 kali ini mumpung ketemu sekalian tak umumkan sekalian Ustaz Saiful. Ya, jadi daripada saya sebelum Ramadan berangkat umroh,
pas Ramadan berangkat lagi, mending gini saja gini aja. Kita ke Mesir dulu, ziarah dulu pada saat di bulan Sya'ban 4 hari, karena biar dapat Iskandaria, paling minim itu 4 hari. Kalau 3 hari nanti tidak kena semua. 4 hari bisa sampai di orang soleh namanya Luqman Al-Hakim, bisa sampai di Imam Syafi'i, bisa sampai di Syekh Ibnu Athaillah, ya. Itu kita 4 hari, dan di Syekh Ibnu Athaillah agak lama. Nanti kita rotok ngaji-ngaji dulu di sana. Kalau tidak bisa nerjemahkan ya nanti dibantu gitu. Biasanya ada ngaji kitab ini di masjid beliau itu 4 hari, yang kira-kira begitulah ya. Mesir 4 hari, habis itu begitu selesai dari Mesir, muga-muga pas tanggal 1 Ramadan baru masuk Saudi. Nah, ngeten mawon, insyaallah penak. Ya itu tadi. Pokoknya di luar Ramadan pada saat di Mesir. Setelah di luar Ramadan, begitu masuk tanggal 1 Ramadan masuk ke Saudi, Mekah, Madinah. Ngoten mawon, dadi 2 umrah tak jadikan 1. Gitu saja. Ini banyak yang WA ke saya. Apalagi ini mumpung lagi bahas beliaunya Syekh Ibnu Athaillah. Saya istikharah terus kok belum dapat kemantepan. Tadi malam itu saat di WA baru saya dapat kemantepan. Wis bismillah, gitu saja. Jadi nanti siapa yang mau ikut, gimana ini teknisnya? Teknisnya nyetor nomor saja ke Masjid At-Taufik ya monggo, Ustaz Saiful, atau ke mas-mas yang di depan itu nyetor nomor saja, nanti informasi berikutnya biar dilanjutkan sama panitia. Saya pokoknya berangkat aja. Gitu ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sebelum Ramadan namanya bulan apa? Sya'ban. Berarti 4 hari di akhir Sya'ban masuk Ramadan, terus baru kita masuk iktikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Begitu ya. Itu bismillah, ini kayaknya masih ada 2 bulan kelas jenengan itu yang diberangkas tinggal diambil les mangkat ngaten mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Syukur-syukur sama keluarga. Apakah boleh sama ibu-ibu? Boleh, silahkan. Mau ibu-ibu mau anak-anak boleh, silahkan. Terus gini, ini yang tidak kalah penting. Kalau kita ini miskin, tapi Gusti Allah miskin atau kaya? Gandeng saja, wis gitu saja. Nempel aja. Nanti Allah kasih rezeki pas mau berangkat, itu perkara yang terlalu mudah bagi Allah. Allah itu terlalu kaya kalau masih 2 bulan. Jangankan 2 bulan, wong 2 hari saja Allah terlalu kaya, gitu saja. Nanti teknisnya nomor disetorkan saja, nanti biar dihubungi. Boleh ke Masjid At-Taufik, boleh ke mas-mas yang di depan. Saya belum punya kemantepan bagaimana, tapi intinya begitu, secara waktu sudah. Wis pun. Terus masalah biaya, jangan tanya biaya, Gusti Allah mau sugih kok piye tangkoni barang, wis pokoknya mangkat gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kaya wis tahu ngerti rezeki aja. Karena kita tuh nek matematika rezeki malah ndak nyambung, betul atau tidak? Gusti Allah terlalu sugih ngoten mawon. Sing penting niate sing kuat, ya Allah kula kangen ya ono yane ngaji kitabe urung tau tekan kono, bismillah mudahkan sampai sana. Udah. Habis itu ada saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, pertanyaan nomor 2. Bun. Tanya apa ya? Cuma saja. Nafsu sama nafsu. Oh, tadi itu biar istiqomah begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Biar simpel ya. Ini saya baca dari beberapa kitab, tak rangkum. Sebenarnya sudah saya tulis jadi 1 buku. Saya rangkum 4 poin. 1 adalah orang istiqomah itu yang sering banget adalah orang yang dikelilingi doa. Diri berdoa, didoakan oleh orang lain, mendoakan orang lain, minta doa kepada orang lain. Lingkaran doa. Biasanya mudah sekali istiqomah. Orang yang ada dalam lingkaran doa. Ini mudah. Lingkaran doa itu gimana tadi? Berdoa untuk diri, mendoakan yang lain, minta doa kepada orang lain. Gitu ya. Lingkaran doa. Nomor 2. Temukan ruh motivasi. Tiap diri kita itu beda-beda. Ada yang ruh motivasinya itu istiqomah, ya, istiqomah yang paling rendah banget.
tapi saya tidak menyalahkan, itu boleh benar, adalah untuk motivasi-motivasi duniawi, walaupun itu tidak boleh terus menerus. Contoh, kan ada tuh yang mulai kenal masjid gara-gara bangkrut, ada ndak? Loh, ada ndak? Oh, banyak. Nah, ya kan? Ada kan yang mulai kenal ngaji gara-gara kakek utang, ada ndak? Oh, ada, alhamdulillah. Gara-gara dimarahi sama istri, ada ndak? Makanya motivasi-motivasi dunia lah itu. Temukan ruh motivasi. Boleh juga ruh motivasinya adalah syukur. Gusti Allah terlalu baik. Masa iya saya terus sholat aja ndak mau ya Allah. Kapian nih Gusti Allah, kapian. Ruh motivasinya syukur. Ada yang ruh motivasinya itu adalah taubat. Ada ndak? Yang karena rumong sokeh dosone sehingga hari ini butuh sekali banyak sholat. Ada nggak? Ada, banyak sekali. Ruh motivasinya namanya taubat. Maka harus ketemu itu. Ada yang ruh motivasinya sudah daripada angel-angel eling mati. Eling nopo? Mati. Nah, kalau orang umroh itu yang paling gampang nerangke wong eling mati, paling umroh paling gampang. Saya biasanya tanya, Pak, ini kain apa Pak? Ini kain ihram, bukan ini kain kafan Pak. Ngono tak dibukan biasanya umrah sama saya tak dibukan. Kain kafan. Lah terus priyo? Oh siap-siap mati ngono nang kono. Aja ngono to Ustaz, kandhani kok. Gitu kan. Loh kok, lah kok nanti kalau masih hidupnya lebih berkah bagi orang yang siap mati, gitu saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah nek mati tenan, yo jenengan to jago. Enggak gitu. Itu ingat mati. Ingat mati. Ruh motivasi. Jadi boleh pilih mana yang paling pas dengan diri. Dan setiap waktu itu bisa berbeda-beda. Ruh motivasinya bisa berbeda-beda. Oke Pak, pertama tadi lingkaran doa. Nomor 2 temukan apa? Ruh motivasi. Beda. Maka miliki yang banyak, lalu kemudian variasi. Bisa ingat mati, bisa karena syukur, bisa karena taubat, bisa karena urusan keseharian, bisa karena mengharap surga dan neraka. Monggo. Yang paling tinggi adalah mengharap Allah. Tapi jangan kemudian kelas kita apabila masih takut surga, mengharap neraka, kok tiba-tiba wis kepengen langsung yang penting saya ridho Allah, yang penting ridho Allah. Saya tanya, kalau engkau bicara tentang ridho Allah, kok tambah semangat ngibadai, wis makomai berarti. Tapi kalau bicara tentang ridho Allah, kok terus tadinya 4 rakaat sholat sunnah jadi cuma 2, itu jebakan setan. Bon ngeten mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya. Nomor 3 Pak, dipercepat. Nomor 3 adalah lingkungan. Nomor 3? Lingkungan. Itu pengaruh. Miliki teman-teman yang baik, teman-teman sing ngajak ngaji dan sebagainya. Syukur-syukur miliki alarm-alarm bernama manusia. Engko nek wis meh sesuk Selasa tolong dilekke ya, Rebu tolong dilekke ya, Kamis tolong dilekke ya, dan sebagainya. Saya yakin sekali di antara yang hadir di sini ada yang sebenarnya tadi itu tidak niat hadir, gara-gara kadung diampiri kuwi lho. Akhirnya mangkat, betul atau tidak? Beruntunglah panjenengan. Itu lingkungan ya, lingkungan. Dan yang terakhir alias ini yang paling penting ya, yang paling penting adalah terus bersandar kepada Allah. Bun, kita tidak bisa. Agak lain dengan doa ya, kalau doa ada suasana memohon, tapi nek bersandar itu adalah semeleh. Bun, semeleh pada Allah, ya Allah, saya benar-benar karena Engkau apa terjadi. Saya rasa cukup. Sebenarnya ada 5, yang nomor 5 insya Allah Selasa depan gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridul arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya Allah, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, jadi hamba-hamba Engkau yang senantiasa bertaubat, yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa dan dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa malam-malam kami, dosa siang-siang kami, dosa rahasia yang paling rahasia kami pun Engkau ampuni ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah min ibadikal muti'in, min ibadikal muttaqin, min ibadikal mutawakkilin ya Allah, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin ya Allah. Jadikan kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah pandai bersyukur, kuat dalam kesabaran. Kau anugerahkan kesabaran, Kau berikan kepada kami ketaatan, Kau jauhkan kepada kami kemaksiatan ya Allah. Kau jauhkan diri kami dan seluruh anggota keluarga kami dari kemaksiatan ya Allah. Kau dekatkan kami dan seluruh anggota keluarga kami dengan ketaatan ya Allah. Kau dekatkan dengan ketaatan, Kau dekatkan dengan hidayah Engkau, petunjuk Engkau untuk diri kami, untuk seluruh anggota keluarga kami, untuk putra-putri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha luhur, yang memberi petunjuk, yang maha kaya. Silahkan berdoa sesuai ngaji hari ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahman Rahman Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permohonan barokah bacaan suratul Fatihah di mana Dr. Gunawan Wibisono, Dokter Rumah Sakit Diponegoro tadi malam meninggal dunia. Itu warga dari jemaah kita, itu Dokter Gunawan Wibisono. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, menerima amalnya, menghadapi kekurangannya, melapangkan dan menerangkan tubuhnya, mengangkat siksanya, membahagiakan ruhnya, mencatat sebagai calon penghuni surganya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa husnul khotimah. Ininya terkabul wa ila hadratin Nabi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah.